Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yuniar dengan NIM 2500238 dari sesi 171. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Januari 2026, saya akan membuat folder pengumpulan UAS, mata kuliah komputer dasar. Pertama-tama, kita langsung saja masuk kepada folder. Pilih desktop ini, bagian ini, klik. Lalu, kita akan membuat folder utama. Dengan klik ini, pada new folder ini kita ganti namanya atau kita rename menjadi klik enter, oke. Nah, selanjutnya pada folder ini saya akan membuat subfoldernya. Klik. Nah, kita langsung saja tambahkan menjadi 4. Pada new folder ini kita rename sesuai dengan jenis file tugas yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya saya akan membuat file teks catatan. Seharusnya dengan klik ini seharusnya itu ada menu new dokumen. Nah, pada di sini karena tidak ada, saya langsung saja menggunakan aplikasi Notepad yang ini. Dengan caranya itu dengan cara mengklik Windows, diklik saja Notepad. Nah, setelah itu, setelah mengklik Notepad, kita akan membuat rencana tugas. Nah, rencana tugas ini mungkin saya akan membuat yang pertama itu ada Nah, klik file, save as. Di sini sudah otomatis ya. Kita harus menyimpannya di desktop ini dan ini. Selanjutnya di sini kita akan ubah jadi catatan, save. Oke, sudah. Nah, klik ini lagi. Nah, pada ini kita rename. Dan hari. Ya sudah. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan ubah ini menjadi file zip. Nah, klik ini, file ini, achieve, formatnya itu zip ya. Lalu, kita buat passwordnya. Oke. Nah, ini file yang sudah diubah menjadi zip. Nah, seperti ini. Ini saya akan membuat manajemen folder dan file. Nah, pada layar desktop ini, kita akan buka file foldernya, klik 2 kali, lalu pilih pada desktop. Selanjutnya, pilih new folder, dan buat nama foldernya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Selanjutnya, pada folder yang sudah dibuat, buatkan subfoldernya sesuai dengan materi tugas yang sudah diberikan. Klik new folder. Lalu kita akan rename. Selanjutnya, saya akan membuat catatan menggunakan aplikasi Notepad. Di sini buka pada Windows dan cari Notepad atau ketik Notepad. Selanjutnya saya akan membuat 5 baris rencana tugas. Yang pertama yaitu selanjutnya kita akan menyimpan catatan ini, klik file dan pilih save as. Selanjutnya ini akan kita rename menjadi catatan harian. Klik enter. Nah, saya akan mengubah file ini menjadi file zip. Caranya itu klik kanan, pilih add to archive, pilih yang format zip, dan buat password. Lalu klik OK. Ini filenya sudah tersedia, file zipnya. Di sini saya ingin menunjukkan spesifikasi pada laptop saya atau kepada komputer saya. Nah, klik Windows dan pilih setting yang ini. Di search saja setting, klik. Nah, di sini saya sudah masuk pada setting pada komputer saya. Klik pada bagian sistem. Nah, pada sini saya
pada menu sistem yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagian about atau tentang ini. Klik. Nah, ini spesifikasi pada komputer saya. Saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Lalu kita blok. Kita berikan heading. Di sini untuk judul saya akan berikan heading 1. Dan kita ke tengah, kita bold. Biasanya pada judul itu 14. Dan ini misalnya single di 12 dan ini 6. Sebelum itu, saya akan membuat identitas. Baik, di sini saya sudah membuat identitas, langsung saja masuk kepada materinya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan copy paste saja materi yang sudah saya cari. Kita blok, kita ambil rapikan untuk rata tengah, justify maksudnya klik kanan. Ambil paragraf, ini biasanya 6, kita ambil setengah. Oke, sudah membuat tabel. Jika ini dirasa berlebih, di blok, klik kanan, pilih delete. Dan saya blok, akan saya rapikan. Untuk isinya ini, saya akan meringkasnya. Sini saya sudah membuat, dan kurang satu. Di sini saya akan menambahkan saja lagi. Memory card, yaitu penyimpanan tambahan. Nah, ini bisa dilakukan sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya, kita lihat dulu. Ini sudah setengah. Selanjutnya saya akan membuat headernya. Klik insert, page number, bottom of top of page. Klik bagian ini. Selanjutnya di sini tinggal dibuat nama post. Selanjutnya untuk mengekspor ke PDF, teman-teman bisa klik file, ambil save as, pilih yang ini yang Word. Nah, pilih tipe untuk menyimpannya itu yang PDF ini, klik save. Oke, sudah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada filenya. Saya akan membuat data penerima surat pada Microsoft Excel. Nah, pertama-tama saya akan buat di sini nama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip bagian nama untuk mengisi-isi data ini. Baik, di sini saya sudah membuat data penerima surat undangan. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, dalam membuat sebuah surat, kita memerlukan yang namanya itu kop surat. Nah, di sini saya akan membuat kop suratnya, dan saya akan copy paste saja kop surat yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat garis seperti ini, teman-teman bisa klik tambah 3 kali lalu klik enter. Selanjutnya pada bagian isi, nah, di sini saya sudah membuat suratnya. Untuk membuat bagian surat kepada manajer, teman-teman bisa klik bagian menu My Links. Nah, di sini ada opsi Start My Manager ini, klik lalu pilih Letters. Nah, selanjutnya pilih bagian di samping Style Manager ini atau Select Recipient ini, klik lalu pilih Use and Exciting List. Nah, teman-teman bisa memilih folder Excel yang sudah dibuat tadi. Klik data ini, lalu open. Klik OK. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih bagian ini yang insert manager file ini. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan opsinya di bagian nama ini, di blok, lalu pilih kelasnya juga. Ini akan menyesuaikan dengan data yang sudah dibuat pada sebelumnya. Nah, untuk melihat hasilnya, pilih Finish and Merge ini, klik, lalu pilih Edit Individual Document. Pilih All, dan OK. Nah, teman-teman sudah membuat surat mail merge-nya. Nah, selanjutnya saya akan menyimpan file mail merge surat ini, tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan dulu hasilnya. Selanjutnya akan saya simpan, klik File, klik Save As, pilih Word, dan saya akan rename namanya.
Ini akan saya ubah menjadi nama saya. Klik save. Nah, setelah itu saya akan ekspor ini menjadi ke PDF. Teman-teman bisa klik VPS PDF dan create PDF. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini yang bagian dari Word, ini yang sudah di PDF-kan. Ini saya akan membuat rumus dasar pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Excel. Pertama-tama saya akan membuat judulnya. Selanjutnya akan saya mergekan. Setelah itu saya akan membuat tabel dengan cara klik insert dan pilih menu tabel ini. Klik OK. Dan saya akan membuat 5 kolom. Warna kolom yang pertama yaitu ada tanggal. Sini, 2026. Ini ada Nah, di sini saya sudah membuat atau mengisi dari data tabel. Selanjutnya, di sini saya akan finiskan-nya. Klik view. Nah, untuk mencari total ini, teman-teman bisa mencarinya dengan rumus klik sama dengan pilih atau ketik produk, masuk arahkan kursor pada quantity dan harga, klik. Saya akan bergeser sedikit. Di sini saya akan menambahkan beberapa rumus, yaitu ada sum, ketik, ini, blok, enter, min juga seperti itu. Saya akan mencoba mengubahnya kepada rupiah. Selanjutnya akan saya save. Saya akan membuat rekap nilai pada hasil belajar siswa. Pertama-tama di sini saya akan membuat bobotnya terlebih dahulu, bobot untuk penilaian. Pada bagian bobot akan saya merge cell. Dan saya akan bold bagian ini juga. Selanjutnya pemberian warna. Di sini saya akan memberikan pada warna kuning. Bagian ini juga warna kuning. Selanjutnya di sini saya akan membuat untuk nama. Di sini untuk grade. Ada bagian kolom nama. Nah, saya perbesar. Ini juga akan saya edit. Di sini saya sudah membuat nilai-nilai dari hasil kerja siswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai akhir pada semua nih. Caranya itu ketik sama dengan lalu ketik sama produk. Nah, arahkan kursor kepada nilai tugas sampai UAS dengan cara menekan kontrol, tekan kontrol, lalu arahkan kursor ke bagian ini, arahkan blok sampai UAS, lalu kunci dengan F4, lalu klik enter. Teman persingkat waktu akan saya pause saja.
Nah, kalau sudah, saya akan mencari rumus untuk keterangan lulus tidak lulusnya dengan cara rumus if. Lalu kita klik bagian ini. Selanjutnya, lebih besar dari sama dengan, kita akan buat lebih besar dari 75, itu sama dengan lulus. Klik enter. Lalu kita akan selanjutnya untuk memberikan grade atau dengan if bertingkat, teman-teman klik if. Selanjutnya tinggal grafik dengan data uh, data keuangan yang sudah ada sebelumnya. Pertama, saya akan membuat judulnya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan copy paste saja uraian atau kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Ini akan kita rata tengahkan, lalu saya akan boldkan sheet ini. Pada bagian sheet ini akan saya ubah. Kita akan melihat transaksi terbesarnya. Untuk membuat grafik, teman-teman bisa pergi ke menu insert. Sebelum itu, kita akan blok dulu di bagian ini, lalu klik rekomendasi chart ini, dan klik, saya akan memilih kolom ini, dan saya akan pilih ini. Klik OK, dan maka akan terlihat grafiknya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Di sini saya akan mengubah warnanya. Di sini saya akan membuat materi presentasi mata kuliah komputer dasar pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya sudah membuka blank presentation pada PowerPoint-nya. Nah, di sini karena terlalu polos, di sini saya akan mencoba memberikan desain atau memberikan tema yang lebih menarik. Nah, di sini pada menu desain kita klik. Nah, di sini kan banyak terlihat tema-tema atau desain-desain sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, di sini saya akan mengklik yang bagian ini ya. Saya akan memilih ini. Dan saya juga akan mengubah karena warnanya tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya akan ubah dengan klik ini, panah ini, pilih color. Nah, di sini banyak terlihat pilihannya. Dan saya akan klik. Nah, pada bagian ini kita akan membuat judulnya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Judulnya yaitu pemanfaatan komputer. Program studi administrasi pendidikan mata kuliah komputer. Bisa. Pada menu ini saya akan perkecil jadi 32, dan di sini saya akan ubah fontnya menjadi Arial. Kita akan boldkan dan saya akan memberikan rata kiri. Nah, untuk memberikan shadingnya klik ini. Nah, ini juga akan saya ubah menjadi rata kiri. Sini akan ubah menjadi cuma 16. Terlalu besar. Nah, ini saya akan perkecil lagi. Oke, sudah. Di sini saya akan ubah jadi ini juga bagian ini. Maaf ya, karena terlalu berisik. Selanjutnya, yang ini saya akan ubah menjadi Arial. Dan juga saya akan juga ubah warnanya jadi warna hitam seperti ini. Jika sudah, bagian ini juga bisa kita geser ke bawah. Karena saya mau memberikan gambar. Nah, untuk memberikan gambar, klik device, pilih gambarnya.
Saya akan taruh di sini dan saya akan perbesar sedikit. Nah, untuk memberikan desain pada gambar, klik picture format ini banyak sekali stylenya seperti ini. Mungkin saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada slide kedua. Untuk masuk pada slide kedua ini, teman-teman bisa klik new slide. Nah, pada slide kedua saya akan membuat tujuan pembelajaran. Nah, klik. Bagian ini juga teman-teman bisa ubah. Sini saya akan menjadi 24. Klik setengah. Tujuan pembelajaran juga ini terlalu besar. Lanjut. Slide ketiga, saya akan membuat tentang pemanfaatan komputer dalam perkuliahan. Ya, sini saya akan ubah juga menjadi 32, ini 1,5. Materinya juga saya akan copy paste saja karena saya sebenarnya sudah mencari materinya. Ini agar mempersingkat waktu saja. 24 setengah, ya sudah. Selanjutnya pada menu pada slide selanjutnya juga akan saya ubah. Materinya juga akan saya copy paste saja. Ada 4, 1,5 varial. Oke. Tinggal slide lagi. Nah, pada slide kelima ini saya akan membuat smart art. Untuk membuat smart art, klik insert, pilih yang ini. Nah, sini saya akan memilih yang ini. Klik OK. Oke, kan ini sudah gambarnya. Tinggal kita memberikan teks pada gambar ini. Nah, saya sudah membuat smart art. Sebenarnya smart ini juga banyak sebenarnya pilihannya. Ya, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Slide selanjutnya pada slide ke-6. Di sini saya akan memberikan gambar. Nah, sebelum itu di sini saya juga akan memberikan sedikit poin tentang penjelasan gambar. Di sini pada umumnya kan tadi sesuai dengan slide-slide sebelumnya, ukuran font itu kan 24. Karena saya akan masukkan gambar, saya akan membuat 20 saja. Klik insert, masukkan gambar, klik picture, this device. Bentar. Saya akan memberikan keterangan. Slide ke-7. Kita blok, kita ubah jadi 32, ini real. 1,5. Ini juga jangan lupa diubah 1,5. Penutup ini blok 24 Arial 1,5. Nah, teman-teman bisa mengkondisikan bagian ini. Pada slide terakhir, saya akan buat terakhir itu kan ada ucapan terima kasih. Pada menu dari slide ini ada tanda panah ke bawah, klik bagian detail only. Dan buat terima kasih. Nah, pada slide pertama bisa teman-teman klik, ada klik transisi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan skip saya pada menu slide terima kasih ini. Teman-teman bisa, untuk memberikan transisi pada slide, teman-teman bisa klik transition ini, pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini juga banyak sekali opsinya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan keinginan teman-teman saja. Jika teman-teman itu ingin memberikan animasi pada teks, teman-teman klik teksnya, pilih animation ini, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan akhir presentasi ini, teman-teman bisa klik saja pada background, klik kanan. Nah, itu kan ada format background. Nah, teman-teman klik, bagian ini banyak fiturnya. Nah, seperti ini. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Ini klik saja F5 pada komputer teman-teman. Nah, seperti ini.
Baik, selanjutnya saya akan membuat mencari informasi dan mengevaluasi sebuah sumber dengan tema yaitu tips keamanan akun dan password. Pertama-tama saya akan membuka Microsoft Word, lalu kita akan membuat judulnya. Sini pada judul saya akan memberikan heading 1. Sesuai dengan arahan yang sudah diberikan, kita akan membuat untuk 3 poin, yaitu yang pertama ada sumbernya, ringkasan, serta alasan sumber tersebut layak atau dapat dipercaya. Di sini saya sudah menyelesaikan mengisi uh, hasil dari sumber-sumber yang sudah saya cari sebelumnya. Yang pertama yaitu dari artikel yang ini, artikel dari CCPR, dan yang artikel kedua dari DJBB. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menilai sumber. Pada artikel yang pertama, di sini saya sudah membuka artikelnya, di mana sumber yang pertama saya menggunakan berasal dari website csis.vu.go.id, di mana artikel ini menunjukkan bahwa website ini dikelola oleh instansi resmi pemerintah Indonesia, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada tahun terbitnya. Di sini artikel ini diterbitkan pada tahun 2025, yaitu tepatnya hari Minggu pada 14 September. Sehingga informasi ini masih sangat terbaru dan masih relevan pada kondisi keamanan internet pada saat ini. Nah, selanjutnya dari segi relevansi isi, di mana artikel ini membahas bagaimana tentang pentingnya mengganti password secara berkala dan menggunakan password yang kuat. Dan kalau bisa kita harus bisa mengaktifkan autentikasi 2 faktor, di mana hal ini sesuai dengan topik tugas, yaitu pada judul tips keamanan akun dan password. Nah, selanjutnya pada artikel yang kedua itu berasal dari website DJPB, di mana artikel ini bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana cara membuat password yang kuat dan aman, dan penggunaan kombinasi huruf dan angka, simbol, karena hal ini dianjurkan dalam menggunakan autentikasi 2 faktor. Artikel ini sangat relevan dengan topik keamanan akun dan password, dan mudah dipahami oleh para pengguna internet lainnya. Artikel ini dipublish pada tanggal 11 Juni 2025, di mana artikel ini tentunya sangat masih terbaru dan relevan dengan kondisi pengguna internet pada saat ini. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membuat latihan mengetik pada aplikasi Typing Study. Kita akan pilih ke menu tes mengetik dan pilih jumlah katanya. Di sini saya akan memilih pada bagian kucing dan ayam. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan.